Halo teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran hukum Islam kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perkawinan yang tidak tercatat atau yang sering dikenal di masyarakat sebagai nikah siri, beserta akibat hukumnya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam ajaran Islam, perkawinan bukan sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Perkawinan juga menjadi salah satu bentuk ibadah yang memiliki spiritual, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, Islam mengatur perkawinan dengan sangat serius, mulai dari syariah, rukun, hingga hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah terjadinya perkawinan. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya didasarkan pada hukum, agama, tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta harus dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak suami istri, status anak, hingga hak waris dan hak keperdataan lainnya. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi kepada negara. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi kepada negara. Praktik ini dikenal sebagai nikah siri. Meskipun sebagian masyarakat menganggap nikah siri sah menurut agama, apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, perkawinan yang tidak dicatatkan seringkali menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Salah satu kasus yang cukup terkenal di Indonesia adalah kasus Macica Mochtar dan Murdiono. Kasus ini menjadi sorotan publik karena memperlihatkan bagaimana dampak dari perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan persoalan mengenai status hukum istri, pengakuan anak, hak nafkah, hingga perlindungan hukum terhadap keluarga yang terbentuk dari perkawinan tersebut. Melalui kasus ini, masyarakat mulai melihat bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya persoalan administratif semata, tetapi juga menyangkut jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Selain itu, kasus ini juga memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara sahnya perkawinan menurut agama dengan pengakuan negara terhadap hukum dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam video ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian perkawinan dalam Islam, konsep nikah siri, pengaturan hukum mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia, serta akibat hukum yang dapat timbul berdasarkan kasus Macica Mochtar. Kami juga akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan yang tidak tercatat ini. Semoga pembahasan dalam video ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta hubungan antara hukum Islam dan hukum negara dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Selamat menyaksikan, terima kasih. Pada bagian ini, kami akan membahas contoh kasus perkawinan siri antara Macica Mochtar dan Murdiono. Kasus ini menunjukkan dampak hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Macica menikah secara siri dengan Murdiono pada 20 Desember 1993 tanpa pencatatan di kantor urusan agama. Karena tidak tercatat, perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum negara. Selain itu, pada saat itu Murdiono masih memiliki istri sah, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan secara resmi. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadan. Namun secara hukum anak tersebut dianggap lahir di luar perkawinan yang sah karena orang tuanya tidak memiliki akta nikah resmi. Akibatnya, Macica tidak memperoleh perlindungan hukum sebagai istri seperti hak nafkah dan hak waris. Anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut juga mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum dan hak keperdataan dari ayah kandungnya. Kasus ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan kerugian hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Selain itu, kasus Macica Mochtar juga menjadi salah satu dasar penting dalam perkembangan perlindungan hak anak melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai dasar hukum pernikahan siri dalam kasus Macica Mochtar dan Murdiono. Topik ini penting untuk dibahas karena berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam suatu perkawinan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari pernikahan siri. Pernikahan siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi kepada negara seperti di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan cukup dilakukan secara agama saja.
Namun sebenarnya pencatatan perkawinan sangat penting karena menjadi bukti hukum adanya hubungan antara suami dan istri. Selanjutnya mengenai dasar hukum perkawinan di Indonesia. Dasar hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai syarat sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian pada pasal 2 ayat 2, dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Jadi, dapat dipahami bahwa perkawinan tidak hanya harus sah secara agama, tetapi juga harus dicatatkan agar memperoleh kepastian hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya dapat dilihat bagaimana kedudukan pernikahan siri dalam hukum Indonesia. Pernikahan siri pada dasarnya dapat dianggap sah menurut agama apabila memenuhi syarat dan rukun nikah seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun, karena tidak dicatatkan secara resmi, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna di hadapan negara. Akibatnya, apabila terjadi perceraian, sengketa, atau penelantaran, maka pihak perempuan dan anak sering mengalami kesulitan dan menuntut hak-haknya. Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, selanjutnya pencatatan perkawinan juga diatur dalam kompilasi hukum Islam. Pada pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan. Kemudian dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian besar terhadap pentingnya administrasi perkawinan. Selanjutnya saya akan membahas contoh kasus mengenai pernikahan siri, yaitu kasus Macica Mochtar dan Mordiono. Macica Mochtar mengaku telah menikah secara agama dengan Mordiono pada tahun 1993. Namun, perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi sehingga tidak memiliki akta nikah negara. Dari hubungan tersebut, lahirlah seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadan. Selanjutnya, muncul permasalahan hukum dalam kasus tersebut. Macica meminta pengakuan hukum terhadap anak hasil hubungannya dengan Mordiono. Namun, pada saat itu, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibatnya, anak hasil pernikahan siri sulit memperoleh hak dari ayah biologisnya seperti hak nafkah, hak waris, dan pengakuan identitas. Karena merasa dirugikan, selanjutnya Macica mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 garing 2010, Mahkamah menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui tes DNA atau alat bukti lain menurut hukum. Selanjutnya dari putusan tersebut dapat dilihat adanya perkembangan dalam perlindungan hak anak di Indonesia. Mahkamah menilai bahwa anak tidak boleh dirugikan akibat kesalahan atau keadaan orang tuanya. Namun demikian, putusan ini tidak berarti melegakan pernikahan siri. Pencatatan perkawinan tetap penting untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan siri memang dapat dianggap sah menurut agama, tetapi belum memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena tidak dicatatkan oleh negara. Kasus Macica Mochtar dan Mordiono menunjukkan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama bagi perempuan dan juga anak. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari pentingnya pencatatan perkawinan agar terjadi kepastian hukum dan perlindungan hak bagi seluruh anggota keluarga. Macica mengaku telah menikah secara agama dengan Mordiono pada tahun 1993. Pernikahan tersebut sah menurut agama tetapi tidak dicatat di KUA, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif.
Akibat tidak adanya pencatatan, Macica sulit memperoleh pengakuan sebagai istri sah dan kesulitan menuntut hak-haknya, seperti nafkah dan perlindungan hukum. Permasalahan juga terjadi pada anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Karena merasa dirugikan, Macica mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Melalui putusan MK nomor 46/PUU 8/2010, Mahkamah menyatakan bahwa anak di luar perkawinan juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan misalnya melalui tes DNA. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian dan perlindungan perempuan. Berdasarkan kasus Macica Mokhtar dan Mordiono, dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri maupun anak. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk mencatatkan setiap perkawinan secara resmi di kantor urusan agama atau KUA atau kantor catatan sipil agar memiliki kekuatan hukum yang sangat jelas. Dengan adanya pencatatan perkawinan, hak-hak perempuan dan anak seperti nafkah, warisan, identitas anak, serta perlindungan hukum dapat terjamin dengan lebih baik. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak hukum dari pernikahan siri, terutama risiko yang dapat dialami perempuan dan anak apabila terjadi perselisihan ataupun penelantaran. Negara juga perlu memberikan kemudahan dalam proses pencatatan perkawinan agar masyarakat tidak menganggap pencatatan sebagai hal yang rumit atau tidak penting. Di sisi lain, perlindungan terhadap anak hasil perkawinan tidak tercatat harus tetap diutamakan, di mana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU 8/2010 sudah menjadi langkah penting dalam memberikan pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Dengan demikian, anak tetap memperoleh hak-haknya tanpa harus menanggung akibat dari kesalahan orang tuanya. Oleh karena itu, kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi dalam kehidupan keluarga. Kasus perkawinan siri antara Macica Mokhtar dan Mordiono memberikan gambaran nyata bahwa perkawinan bukan hanya terkait dengan persoalan hubungan pribadi ataupun keagamaan, tetapi berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang masih memandang bahwa perkawinan cukup dilakukan dengan cara agama tanpa perlu dicatatkan kepada negara. Namun dalam kasus ini menunjukkan bahwa ketidakadaan pencatatan dapat menimbulkan dampak hukum yang sangat besar ketika muncul konflik, penelantaran maupun sengketa hak keperdataan. Dari kasus tersebut dapat kita pahami bahwa perempuan dalam perkawinan siri berada pada posisi yang rentan. Ketika hubungan rumah tangga mengalami masalah, perempuan sering sekali kesulitan menuntut haknya karena tidak memiliki bukti hukum yang kuat mengenai status perkawinannya. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya sekedar formalitas administrasi, melainkan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak istri dan anak untuk memperoleh kepastian hukum. Selain itu, kasus ini memberikan pelajaran yang penting bahwa anak tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung akibat dari keputusan orang tuanya. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU/8/2010, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat mengalami keterbatasan dalam memperoleh pengakuan hukum dari ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi langkah progresif dalam melindungi hak anak karena menegaskan bahwa setiap anak tetap berhak memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum dan ilmiah. Melalui kasus Macica Mokhtar dapat direfleksikan bahwa hukum harus mampu menghadirkan keadilan yang substansif, terutama bagi kelompok yang rentan. Negara tidak hanya bertugas untuk mengatur administrasi perkawinan, tetapi juga memastikan adanya perlindungan hak asasi perempuan dan anak. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan perlu terus ditingkatkan agar setiap anggota keluarga memperoleh kepastian hukum, perlindungan hak, serta pengakuan yang layak di hadapan negara dan masyarakat. Sekian dan terima kasih.